tampil ya. Nah, tapi untuk hari ini nanti kita ada beberapa sesi. Yang pertama nanti saya akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam dulu. Itu konteksnya pembahasan kelompok 2 ya. Nah, kemudian setelah itu sudah pembahasan, kita lanjut ke presentasi. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi dari SMK. Oke. Nah, jadi sebagai gambaran umum saja atau sebagai pengantar itu membahas mengenai koperasi simpan pinjam. Ya. Nah, mengenai ini, ya, bahasa koperasi simpan pinjam. Apa yang terbayang bersama kita? Nah, banyak nih. Ya, jenis-jenis dari koperasi ada koperasi produksi, ada koperasi produsen, konsumen, ya, peserta juga ada, atau koperasi pertanian. Nah, kalau konteksnya koperasi simpan pinjam, itu sifatnya apa? Kalau koperasi simpan pinjam itu Pak, kayak misalnya ya, kalau khusus di PNS kan ada koperasi PNS. Terus meskipun kita minjam di koperasi itu, tapi kita tetap ada tabungan gitu. Oke, yang lain kira-kira contoh dari koperasi simpan pinjam. Apa yang tergambarkan Pak? Yang lain, boleh silakan. Apa yang tergambar? Apa kira? Kalau menurut saya Pak, koperasi simpan pinjam itu lembaga yang memberi pinjaman kepada nasabahnya. Nanti kan ada bunga yang diberikan tuh. Misal dalam satu bulan itu angsurannya 110.500. Intinya itu yang dibayarkannya 110.500-nya jadi disimpan. Itu penjelasan dari koperasi simpan pinjamnya. Yang lain kira? Ya. Nah, jadi koperasi simpan pinjam ini, ya, kita ada paham ya, simpan dan pinjam. Ya, pernah menabung? Nah, pernah ikut arisan? Belum ikut arisan? Ya, arisan ibu-ibu atau pernah ya ikut arisan? Nah, secara dasarnya itu memiliki kesamaan, ya, baik dari teknisnya, ya, baik dari pelaksanaannya. Ya, kalau di koperasi simpan pinjam itu ada beberapa itu ya, iuran. Yang pertama ada iuran pokok, iuran wajib, kemudian ada iuran sukarela. Nah, sama halnya di sini. Ya, kita menyimpan uang, kemudian kita gunakan untuk kita sendiri. Nah, itu bedanya. Ya, kalau misalkan di bank kita menabung, kemudian uang kita dipakai untuk orang lain. Kita nggak kenal siapa lah ya. Misalkan yang Roni nabung, yang makanya si siapa? Dia sebelahnya, pas sebelahnya, karena kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan di koperasi, ya kita semua nih nabung, kemudian dipakai oleh saya di sini. Nah, itulah dinamakan koperasi simpan pinjam. Karena sifatnya koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, baru mensejahterakan anggotanya. Ya. Oke. Nah, secara teori, nah di sini bisa dilihat koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak di bidang pemupukan, artinya nabung atau penimbunan, ya, atau simpanan dana dari para anggota untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan. Ya. Nah, kemarin minggu kemarin sudah saya bahas bahwa kenapa koperasi dibentuk di Indonesia. Tahu siapa yang pendiri dari koperasi? Jangan. Muhammad Hatta. Ya. Tahu alasannya kenapa dia mendirikan koperasi? Tahu? Jadi? Bukan dia mendirikan koperasi ini karena sebagian kita tidak bisa ditemukan di bank. Tapi kalau di koperasi ini kemungkinan orang menggunakan itu. Oke, nah jadi ya kenapa Muhammad Hatta? Ya, itu disebut sebagai bapaknya koperasi. Dia mendirikan sebuah koperasi sebagai solusi masalah masyarakat sekarang. Nah, pada tahun 1949 banyak masyarakat kita yang ekonominya kalau dibilang menengah ke bawah, ya tidak memiliki dana.
ya tidak memiliki data. Oleh karena itu dia dapat sebuah koperasi. Karena apa? Karena waktu itu banyaknya rentenir yang mengelola lembaga keuangan. Nah, misalkan nih, ya Domi minjam ke saya, rentenir itu menyiapkan bunga sekitar 100%. Kan capek juga nanti Domi mengembalikannya. Nah itu makanya Muata menciptakan atau mendirikan koperasi sebagai bentuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Ya, meringankan beban dari masyarakat. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kegiatan KSP adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada koperasi. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, koperasi simpan pinjam, meskipun pemumpukan modal dilakukan koperasi dari para anggota, seringkali jumlah uang yang ingin dipinjam oleh anggota lebih besar daripada modal. Nah, dilihat alasannya kenapa? Kenapa koperasi para anggota seringkali jumlah yang ingin dipinjam oleh anggota lebih besar daripada modal? Kenapa? Kalau di koperasi simpan kita pertama kan kita harus nabung dulu ya, itu yakin gitu, sehingga ada satu dan meskipun nanti dananya lebih dari bunga modal yang kita tabung gitu. Jadi biar kita gimana ya? Kenapa? Kira-kira saya nabung 2 juta nih, kemudian saya pinjamnya 2 juta. Nah, atau saya nabungnya 2 juta, saya pinjamnya 1 juta. Mana yang benar? Ya, silakan. Satu, untuk melengkapi kebutuhan yang kurang. Misalnya saya memiliki utang 10 juta, tapi saya cuma punya waktu 2 juta. Jadi saya mau dapat 2 juta tersebut, dan saya pinjam yang sisanya selebih 2. Sebenarnya 5 juta untuk menutupi kekurangan yang tadi. Oke, bisa diterima. Jadi biasanya, ya, kalau misalkan sifatnya anggap seperti arisan deh, ya, kita nabungnya anggap itu 1 minggu 100.000. Nggak mungkin kita minjamnya juga 100.000. Apa yang kita itu arisan? Ya, jadi biasanya anggota itu yang menabung itu lebih besar peminjamannya. Ya, nah karena apa? Karena mereka tidak bisa mencukupi dari nominal yang dia capai. Misalkan saya nabungnya satu minggu ini apa lah ya 100.000 lah ya, jadi gampang itu ya 100.000 ya. Sedangkan saya membutuhkan modal 10 juta untuk misalkan beli iPhone. Ada punya iPhone sih? Ada. Orang kaya ya, sultan ya. Ya, untuk membeli iPhone misalnya. Oke. Nah, karena tidak bisa saya membeli tersebut, makanya saya beli koperasi karena itu salah satunya. Ya, tetapi dalam konteks usaha biasanya orang koperasi. Ya, karena saya nggak punya modal, saya bergabung koperasi, saya dapat permodalan dari koperasi. Meskipun nantinya akan saya bayar secara kredit dengan bunga yang ringan. Nah, kalau misalkan di perbankan dan itu kan 6%. Ya, kalau minjamnya 100 juta, kalau kita kooperatif, nah itu bisa kita bagikan sekitar 160 juta. Berapa persen? 1 tahun 6%. Berarti kalau 10 tahun berarti 60%. Nah, kalau misalkan kita minjam di koperasi, anggap aja kita minjamnya 100 juta dengan bunganya 10%, berarti kita cuma membalikan 100. Nah, kemudian kalau bunganya gimana Pak? Bunganya bisa ditentukan oleh anggota. Misalkan Bapak Ibu anggota nih, ya, Pak saya ini bunganya 3%. Oke, silakan, masalah. Tetapi diputuskan di apa yang tertinggi dalam koperasi. Apa kira? Ada yang namanya rapat anggota tahun. Semuanya memiliki hak suara, bukan hanya ketua. Misalkan ketua sesuka hati nih nunjukin bunganya 10%, ya bisa. Kalau keputusan RAT menyatakan bahwa bunganya 3%, maka bunganya adalah 3%. Nah itu namanya koperasi secara musyawarah atau keluarga. Ya, banyak penimbangnya, banyak sosialnya. Ya. Oke,
Oke, kemudian kita lanjut. Ya, ada tujuan koperasi. Nah, tujuan koperasi ada 4. Ya, yang pertama itu apa? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, bahwa anggota ini butuh dana, ya, usaha ataupun buka ruko atau sewa ruko dan sebagainya. Tetapi saya nggak memiliki modal. Nah, maka koperasi telah memberi modal kepada anggota dengan catatan syarat yang lebih ringan. Oke, misalnya mungkin lebih kecil, kemudian tempo peminjamannya bisa lebih panjang. Nah, kalau lebih banget bisa nih, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau misalkan di mungkin udah saya inginkan lunas dalam 10 bulan, bisa silakan. Artinya bisa ditentukan oleh RAH. Ya, RAH. Nah, kemudian yang kedua, sehingga membentuk moral sendiri. oke. Dari penjelasan nama Tuhan ini saya tadi ini menjelaskan. Contohnya seperti apa? Silakan. Oke, silakan. Saya ingin dengar yang lain nih. So, saya ciri itu. Oke, silakan. Kalau menurut saya seperti membentuk modal sendiri itu kan biasanya kalau koperasi sifat pinjam semakin banyak dia menyimpan atau semakin sering dia meminjam itu kan nanti sebagai hasil persentase yang dia dapat lebih banyak gitu. Jadi semakin sering dia menyimpan semakin banyak yang didapat dari bagi hasil, semakin cepat juga terkumpul modal dia untuk usaha. Boleh, boleh, kira-kira. Dari penjelasan poin nomor 2. Oke, saya misalkan contoh kayak gini. Ada yang kurang pas nggak? Ada yang malas nggak? Nah, kalau naginya kayak mana? Bawa parang? Enggak ya. Artinya ini mendidik kita supaya kita menang. Nah, contohkan. Nah, ini ke depan ya. Ke depan ada tur 2 negara. Nah, dituntut kita harus nabung 300 juta per bulan. Sudah itu katanya transportasi, makan dan makan. Terus oleh-oleh. Ya, tapi olehnya bayar sendiri. Ya, artinya kalau secara pribadi kita untuk menanggung satu tujuan itu mungkin sulit. Ya, tetapi dalam koperasi secara otomatis itu akan mendidik kita untuk memupuk dari modal kita sendiri. Ya, nah yang kita dapatkan dari koperasi itu adalah sebenarnya modal kita secara otomatis. Ya, tetapi kita dapatnya secara spontan, tetapi kita membayarnya secara waktu yang lama. Ya, itu nggak sengaja nih, misalkan dalam 10 bulan, ya, tapi gaji dipotong 300.000. Nah, ternyata sesudah hari-harinya itu udah kumpul 3 juta. Enggak tahu, ya kan? Kita secara tidak langsung merasa bahwa mendidik diri kita untuk lebih giat menabung. Ya, nah kemudian yang ketiga. Itu seperti tadi ya saya jelaskan ya, saya mengisikan dari pendapatan saya. Nah kemudian nomor 4, menambah pengetahuan tentang berkoperasian. nah jadi sebuah organisasi ya, di sini ada yang bergabung di organisasi, benar ya? Nah di sini juga ada yang bergabung di koperasi, ya? Atau ada kelompok kecil. Nah misalkan seperti tugas kelompok ini, itu secara tidak langsung saya mengasah kalian untuk teamwork, kerjasama. Benar ya? Nah kenapa Pak pembagiannya harus secara rata Pak? Kemudian yang menjawabnya harus dibagi secara rata. Karena kita kerja kelompok. Artinya yang bekerja secara kelompok, bukannya individu. Ya. Nah itu makanya saya suruh yang presentasinya satu-satu itu mengasah mental kita dalam public speaking. Nah kemudian pemahamannya juga saya minta satu-satu yang jawab. Karena apa? Tugasnya bersama-sama, masa jawabnya satu. Ya. Nah itu begitu pun di organisasi koperasi. Itu akan mengasah mental kita, skill kita. Ya yang dulunya nggak biasa berorganisasi ataupun yang leadershipnya sebagai ketua,
Nah, kemudian ada sumber modal koperasi simpan pinjam. Yang pertama itu simpanan pokok. Apa itu simpanan pokok? Apa itu simpanan pokok? Sejumlah uang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi. Oke, jadi simpanan pokok ini itu adalah iuran yang dibayarkan ketika kita menjadi anggota. Ya, misalkan ditentukan bahwa untuk menjadi anggota harus membayar iuran pokoknya atau simpanan pokoknya misalkan 2 juta. Itu sama rata semua. Oke, kalau iuran wajib atau simpanan wajib berasal dari mana? Sama juga. Hah? Sama juga. Diatur namanya seperti apa? Kan memang yang harus kita bayar, namanya wajib kita bayar. Oke, wajib seperti Kotanya apa? wajib membayar. Oke, seperti apa? Ada tabungan itu wajib dibayarkan. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan. Ya, walaupun konteksnya nominalnya sama semua kata. Nah, ya, kalau simpanan pokok itu kita bayar di awal kita menjadi anggota. Nah, kalau simpanan wajib itu berasal dari iuran kita per periode, misalkan per bulan. Nah, kalau simpanan pokok kedepannya kita nggak bayar lagi, cukup di awalnya saja. Nah, kalau simpanan wajib kita bayar setiap periode atau per bulan. Ya. Kalau simpanan sukarela, sumbernya dari mana? Apa? Dia dari mana? Kan mungkin dari tetangga, mungkin. Tapi itu tergantung kemampuan anggotanya. Kemampuan anggota diwajibkan apa enggak? Ya. Ya. Seadanya saja. Ya, seadanya saja. Ini jelas bahasanya ya. Sukarela. Masuk ke kategori sosial. Ya. Ya. Ini simpanan sukarela itu berdasarkan apa ya? Sosial kita itu sebenarnya berapa? Misalkan sudah dibantu oleh koperasi, kan ada nih keuntungan dari individu nih. Beda saya ingin menyumbang misalkan 1.000, itu serah kan ke sukarela. Ya, mau nyumbang 10.000 juga boleh. Ya, artinya sifatnya seikhlasnya, ya, atau sesuka hati lah ya, nah, sesuka-suka lah. Ya. Nah, kemudian dana cadangan itu berasal dari mana? Dana cadangan ini yang dana sejumlah dana yang dikumpulkan oleh anggotanya sebagai menjaga cadangan. Ya, nah. Yang lain kira-kira? Dari mana dana cadangan? Gaji. Oke, jadi dana yang disisihkan ya. Nah, setelah dalam akhir periode itu ada pembagian SAU, dikeluarkan SAU, kemudian dikeluarkan biaya pengurus, kemudian biaya audit, kemudian biaya pengawas. Nah, sampai dana cadangannya, simpanan pokok juga ada ya. Nah, disisihkanlah dana cadangan. Tujuannya adalah untuk operasional koperasi ke depannya. Kan nggak mungkin nih kita mulai dengan awal periode tambah ada biaya. Ya. Nah, kemudian kalau modal pinjaman itu biasanya berasal dari mana? Dari mana? Oke, bisa. Terus dari mana lagi? Simpanan wajib. Bisa. Apa gitu? Bisa dari misalkan tetangga atau dari Investor lah misalkan. Terus dari profesi juga. Profesi itu adalah jasa peminjaman. Nah, jadi kita minjam pada jasa peminjaman. Itu masuk modal pinjaman. Ya, berasal dari anggota sendiri. Nah, jadi modal pinjaman ini itu berasal dari anggota, kemudian dinikmati untuk anggota. Ya. Nah, kemudian hibah itu biasanya dari pemerintah lah ya. Dari pemerintah, kemudian donasi ini mungkin dari investor juga bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar di depan, siapa yang bisa mengilustrasikannya secara sistematis? Silakan.
Oke, silakan. Dari gambar ini yang saya tangkap, koperasi itu menyimpan uang yang didapatkan dari anggotanya dan juga dipinjamkan uang dari kreditur yang nantinya akan menjadi modal untuk dipinjamkan ke anggota-anggotanya sebagai modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Oke, benar ya. Nah, jadi koperasi sumber dananya berasal dari anggota, ya, yang sifatnya menyimpan uang atau menabung uang atau menumpukan uang. Nah, kemudian ketika anggotanya yang meminjam uang, modalnya masih kurang, akan ditambah dengan modal dari kreditur. Nah, salah satunya adalah perbankan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebagai acuan saja ada beberapa data, ya, data koperasi yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Ini data dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya. Nah, di sini ada laporan data koperasi. Nah, di laporan ini bahwa diketahui ya, koperasi yang aktif itu 1.000 biasanya. Nah, 127.000 koperasi yang ada di Indonesia. Ya, dengan total asetnya. Nah, ini bisa dilihat mana yang aset. Modal sendiri, nah bisa kita lihat modal sendirinya aja dulu. Itu 91 M. Ya. Nah, kemudian total asetnya itu mencapai 250 miliar dalam 1 tahun. Nah, dengan total SAU itu masih rendah ya. Kalau menurut saya masih rendah. Itu 7 miliar 100 juta 79 miliar. Oke. Ini baru koperasi dengan nilai asetnya itu sampai 250 miliar. Ya. Kemudian jumlah SAU-nya itu cuma sampai 7 miliar 100 juta. Oke. Nah, pada tahun ini juga bahwa UMKM dan koperasi itu mencapai. Nah, saya ambil contoh kasusnya itu pada PT Bahagia, dia mendirikan sebuah koperasi, ya, yang bernama KSP Sejahtera Selalu. Ya. Nah, kalau biasa koperasi ini menggunakan sejahtera ya. Harus motonya sejahtera. Ya. Nah, untuk aktivitas hariannya, koperasi ini menggunakan salah satu ruang di perusahaan sebagai kantor. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukti transaksinya, ya, transaksi awalnya. Pada tanggal 2 April 2019, 200 karyawan yang menjadi anggota di koperasi menyerahkan uang, ya, sebesar 500.000 per orang sebagai simpanan pokok di awal. Oke, yang totalnya akan kita posting ke dalam jurnal transaksi atau jurnal umumnya itu berapa? 100 juta. Dari mana 100 juta? 200.000. Dari 200 karyawan atau 200 anggota membayar dengan nominal 500.000. Nah, maka kas ya itu sebesar 100 juta. Kemudian simpanan pokok bertambah berkurang? Bertambah ya, sama seperti modal ya, 100 juta. Iya. Oke, kita lanjut akunnya. Nah, kemudian ada tugas kelompok. Ya. Ending-endingnya nggak enak ya. Nggak apa-apa ya. Ini yang tugas kelompoknya. Yang pertama silakan dikerjakan secara kelompok. Ya, kelompoknya tetapnya sama. Ya. Nah, kemudian tentukan satu KSP yang ada di kabupaten maupun kota Sukabumi. Nah, ya, usahakan yang real aja, coba yang real, karena enak nanti kita bisa mengelola uang mandirinya sendiri. Nah, saya minta yang real. Tapi kalau misalkan diadakan ya nanti percuma aja kan kerjakan. Ya. Nah, yang pertama itu membuat posting jurnal transaksi seperti tadi ya, posting jurnal transaksi mana yang di debit, mana yang di cash. Nah, kemudian posting ke neraca saldo yang belum disesuaikan atau awal periode. Nah, direkam semuanya. Nah, jadi laporan neraca saldo awal periode. Nah, kemudian membuat neraca lanjut yang 10 kolom. Nah, setelah itu laporan kas, ya, yang berkaitan dengan kas. Kemudian laporan promosi anggota, jurnal penutup, laporan SAU, dan terakhir kepada neraca yang aktif dan pasif. Oke, paham kira-kira? Oke,
Paham ya? Walaupun lu mas jawab pahamnya ya. Soalnya rasanya itu sedikit sulit Apa? dari kooperasi itu sedikit sulit. Ya itu coba ya. Tapi kalau misalnya start, ya udah coba aja laporan keuangan koperasi yang ada di Mbak Google. Silakan. Saya nggak masalahkan itu, maksud saya itu biar kaliannya bisa dapat experience yang beda. Kalau misalnya kita nyari ke Google, semua juga bisa mungkin ya. Nah, tapi ketika kita datang ke koperasi KSB yang ada di sini itu experience-nya berbeda. Oh kayak gini loh ternyata, oh kayak gini loh. Ya, nah itu silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke? Jadi saya sudah tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi presentasi ya. Nah, presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Koperasi juga harus memikirkan tentang adanya azas, keyakinan, dan kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan pinjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpanan alienasi. Menteri Koperasi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Bagian 2 Pasal 4 tentang fungsi koperasi di Indonesia telah diperinci sebagai berikut. Satu, koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pergerakan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 2, sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. 3, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. 4, sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta membantu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Ciri-ciri koperasi: 1, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. 2, penguasaan atas kesadaran anggotanya dan kebangsaan. 3, kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong jadi ciri-ciri koperasi. 4, dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Karakteristik koperasi. 1. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi bersama. 2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, kesamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. 3. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya. 4. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. 5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Ya, oke ya. Oke, kalau sudah silakan menyimak pertanyaan kelompok 1. Kalau bisa beda-beda kelompok ya. Silakan. Nanti ada 6 kelompok. Apa sih satu kelompok 1? Silakan. Domi, silakan Domi. Jadi kan bagian karakteristik koperasi. Nah, itu kan di pasal itu ada dikatakan jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini saya yang meminta sudah menjelaskan sedikit lah, setiap silakan dari poin yang Bagaimana namanya dan kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fialdina dari kelompok 4. Di sini sudah dijelaskan tujuan dari koperasi. Yang ingin saya tanyakan terutama mengenai meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa tujuan ini sudah tercapai dan berapa persen